Kenapa kau mengganggu dia? Iya, kekasihku, anak muda, nikahkanlah. Astagfirullahaladzim, minta dinikahin. Itu yang seperti menusuk-nusuk seperti besi, itu keras banget. Itu siapa dulu tuh? Karena alat vitalku bisa sampai ke jantungmu. Itulah dimana si Gondo mulai mendekati memanfaatkan kesunyian hatimu itu. Aduh, sakit. Apa yang sakit? Iya. Tangannya? Dia yang Bukan. Apanya? Aduh, ininya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang pasien dari Pasar Minggu. Beliau bernama Ibu Ati dan beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga. Beliau mengalami keluhan yang sudah bertahun-tahun dari 2013 yang sudah diupayakan secara medis maupun non medis namun belum ada hasil. Ibu bisa diceritakan bagaimana akhirnya Ibu memutuskan untuk datang kemari? Ya keluhannya kalau dari pertama sih banyak nih, kaki, paha, perut juga ini apa namanya, pundak ini, leher, kepala ini. Oh kalau tidur maaf ya itu Nggak apa-apa, Ibu ceritakan aja. tidur itu tahu-taunya udah terbangun baju lepas semua. Jadi Ibu terbangun di tengah malam dalam keadaan tanpa busana? Padahal kita pakai baju tidur. Mulai tidur padahal lengkap? Bila saya tidur jam 11 Tanpa disadari itu? Enggak, tidur jam 11 nanti jam 2 tes atau jam 3 sebelum jam 3 tuh udah bangun nanti sampai besok malam lagi nggak tidur lagi, nggak mau tidur. Tidur juga berapa tahun tuh tidur nggak pernah tidur di kamar, di kasur panas, jadi tidur di lantai diselandari. Yang panas tuh ini di pinggang sampai ke bawah dikit itu. Yang belakang sampai sini aja panas. Pinggul ya? Pinggul. Terus yang tahun 2019 sampai 20 itu keluhan apa namanya? Di sini ya? Di apa? Di rahim. Perut bawah ya? Perut bawah. Itu pertamanya ya buang air melulu. Jadi kalau mau salat tuh sebelum terjadi salat juga tuh menahan mau Beser pipis. ya? Udah itu ganti lagi. Kalau mau pipis tuh 2 jam sebelum pipis tuh ini sakit dulu di ini nih di selangkangan di sini. Sakit kayak ada pasir kalau kita melangkah itu kayak ada gesek gitu ya. Udah itu kalau pas pipis kita cebok kayak keluar apa namanya kayak kristal gitu, pink gitu. Kristal kan lebih besar dari pasir. Ya itu. Ya Bukan pokoknya yang pasir, paling bukan kecil. kristal. Aku bilang pasir sih. Segede ini kali apa namanya? Kayak Gula pasir gitu, segitu. Enggak, lebih kecil kayak lebih pasir. kecil. Udah itu kita berobat ke rumah sakit di Harapan Indah ya. Udah itu yang keluhan kita tadi kita diambil darah, cek urin juga ya. Udah itu hasilnya ibu nggak kenapa-napa katanya, ibu sehat. Terus aku bilang keluhan saya, itu perasaan ibu aja katanya. Udah itu kan di dokter umum. Saya bilang ada spesialis ini nggak, bilang namanya kandungan, aku bilang. Memangnya mau apa bu? Maaf, bilang kamu jangan tersinggung, saya mau naik aja dah di lantai 4 katanya. Naik ke sana di lab lagi, ambil lagi darah, diambil lagi semua. Tunggu hasilnya katanya, tunggu hasil sejam sama. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, aku bilang dokter di USG aja. Memangnya ibu hamil katanya? Oh enggak, aku bilang keluhan aku sakit, aku bilang aku nggak nyaman, sehari-hari aku nggak nyaman. Kalau mau pipis tuh ya Allah jungkir balik, pokoknya aku takutnya, aku bilang ada batu ginjal. Iya, takutnya ada urus hubungan dan ginjal ya? Iya gitu, nggak apa-apa. Cuman yang sering tuh memanggil nama saya, kayak manggil keluargaku gitu ya, kayak anak majikan yang manggil. Nanti datangin gua katanya nggak manggil situ. Oh, kan ibu nih sekarang merawat anak majikan ya? Nah anak majikan ibu seolah-olah manggil ibu. Iya. Pas bu datangin enggak manggil gitu? Katanya nggak manggil. Gimana manggilnya? Di dalam rumah. Manggil nama? Manggil Gimana Bibi manggil? atau manggil bibi atau apa? Kan kalau bahasa Kalimantan tante tuh acil, cil katanya gitu. Kalau waktu yang rumahnya di Bekasi di situ tuh yang sering suara adik saya yang bungsu itu sering memanggil ya.
Adikmu padahal ada di mana? Dia bekerja di laut, di kapal. Oh, tidak di rumah itu dong? Enggak, dua kali saya biarin aja, udah 3 kali telepon nih semua saudaraku, pas tahu kenapa gitu ya. Enggak, katanya kenapa-napa, kakak aja hati-hati di sana kerja katanya ya. Maaf, ibu merantau itu dari Kalimantan ya? Ke Jakarta sudah berapa tahun? 7. Udah 7 tahun. Ini kadang kaki ini nih kayak banyak, kayak ada belatung, ini gatal semua, ini keren begini banyak banget di dalam kaki. Ibu merasa kayak ada yang bergerak di dalam? Kayak gerak banyak kayaknya. Terus bacakan ayat kursi, aku ditiup-tiup begini, udah nggak lagi. Tapi ntar muncul lagi. Muncul lagi seperti banyak binatang di dalam, tapi nggak ada apa-apa yuk. Dipegang kayak ini nggak ada apa-apa, nggak ada luka, nggak ada koreng, tapi kayaknya banyak banget di kaki. Maaf, tadi ibu sempat cerita sebelum kita kamera on, pada saat ibu buang air kecil, ibu merasa ada sesuatu yang keluar dari vagina ibu. Iya. Gimana ceritanya? Tuh kalau kita mau pipis terasa ya, aduh aku kepengen pipis nih, jalan ke kamar mandi tuh itu kayak kontraksi kepala bayi gitu ya, sekuat-kuatnya. Jadi aku jalan sambil begini ya, udah tuh sampai itu apa namanya, kadang-kadang belum menurunkan pakaian dalam kan itu udah keluar semua. Oh, belum celana dalam turun Iya, udah itu sehari sampai 3 kali kayak begitu aja. Udah itu kayak ada, maaf ya, bercak-bercak darah gitu ya di celana. Aku bilang aku kan sudah nggak ini lagi kan. Udah menopause ya ibu? Berapa hari kayak gitu kan, maaf ya nih kayak omongannya. Aku ambilin cermin, ku cerminin. Udah itu yang. Tapi terasa panas nggak perutnya? Enggak. Udah Waktu dicerminin ibu apa yang terlihat? itu yang tadi pengen keluar itu, tapi kan di permukaan. Terus ada kayak mau bolong udah, tapi udah kayak berdarah-darah gitu sedikit lagi. Itu keluar bolong. dari vagina ibu gitu? Iya. Oh, Itu ada kayak agak- daging keluar dari Rahim mungkin ya. vagina tapi bolong. Kan kalau kita men kan di leher vagina, di leher rahim ya. Nah itu kada terbalik begini. Aku bilang astagfirullahaladzim, makanya takut, makanya ayo Aldi, tolong dong cariin lagi. Aku mau ke sana aja, gimana caranya? Aku bilang aku mau ke pengobatan itu. Mata langit. Mata langit. Ibu taunya informasi ini dari mana? Ya itu dari teman tadi Oh itu temen ibu ngasih informasi gitu. Iya, dari itu. Ya udah katanya. Jam berapa besok? Katanya ini buka jam 10, tahu nggak? Oh iya udah, aku bilang siang-siang dikitan aja, jangan pagi-pagi, aku bilang. Tapi ibu nggak pengen telepon dulu ke saya, kok langsung datang? Enggak. Mudah-mudahan ini petunjuk ya, dan Iya. ini pertanda baik. Ibu nggak pakai janjian, tiba-tiba datang dan alhamdulillah bisa diterima Bisa gitu. diterima ya Allah. Kan setiap yang kemarin harus janjian dulu bu. Takutnya kalau ada yang nggak janjian, nggak kepegang karena sudah ada yang duluan janjian kayak Iya, gitu loh. iya. Terus ada lagi nggak keluhan yang dianggap tidak masuk akal itu? Ya kalau tapi yang udah setahun lalu itu yang 2020, kalau ngaji itu baru 2 lembar udah mau muntah, sesak napas kayaknya ya. Mual. Tuh napas tuh bersambung, tapi kan nggak ngaji, nggak udah kita udah nggak ngaji. Nanti besok malam iya lagi, aku bilang Kayak habis dihalang-halangi mau ngaji. habis sholat aku bilang aku minimal 3 lembar 5 waktu kan berapa dapat 15 dalam hati itu baru seperluan muka udah napasku ngos-ngosan tuh nggak nyampe gitu ya, kepala pusing mau muntah. Padahal kalau saya perhatiin ibu ini leluhurnya keturunannya pada taat agama gitu. Di sana. Ahli agama ya. Terus apa lagi bu? Ibadah kayak terhalangi gitu. Iya, ada ya yang sering keluar angin tadi setahunan, terus yang Keluar anginnya tuh maaf dari kentut. oh buang. Udah itu yang pipis kayak sebentar-bentar pipis, astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa jadi begini, mau ibadah dulu nanti Susah ya mau wudhu pipis lagi. risih banget saya, risih. Gitu. Ya kalau Panglima lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Ati ini? Ya saya kalau melihat dari sisi di perut beliau, saya lihat udah banyak kayak belatung, banyak ada kayak limpan gitu, apa dia istilahnya itu kala 1000, kecil-kecil halus-halus, ada binatang berbisa itu ya. Saya melihat ada kayak guli-guli kecil itu, guli-guli itu Guli itu apa? Macam kayak apa ya kalau dibilang itu bukan belatung, kayak jenis makhluk juga gitu, yang berbentuk bulatan-bulatan. baru ingat apa? Ada lagi apa? Ada lagi pas kalau Allahu Akbar, ini di kemaluannya kayak ada belatung mau keluar kiri kanan, di pinggir kiri kanan kayak ada belatung. Astagfirullah. Jadi nggak konsen ibadahnya? Nggak konsen, aku udah batal aja dulu aku mau kamar mandi kuliatin nih, ambil cermin. Jadi memang terutama serangannya di perut, dan beliau juga sudah dibalut pocong badannya. Saya melihat di sekitar perut itu udah bernanah, udah membusuk. Ini udah busuk ini sebenarnya. Jadi kayak mau dibuat busung, perut membesar, gembung, berangin.
kaki terlilit ular, saya lihat kiri kanan. Ada nenek tua juga, nenek lampir lah ya kalau kita bilang bahasanya, nenek lampir. Lawan juga ya, duit kalau saya kumpulin nggak tahu ya habis, nggak karuan, nggak tahu kemana, nggak ada buktinya kayak itu ya. Terus aku pikir aku ini kerja percuma aja, tua iya tapi nggak ada kumpul, uangnya kemana nggak ngerti, gitu aja kayak nggak berkah gitu ya. Nanti kita buktikan itu ada kerjaannya setan ini apa bukan ya. Dan satu lagi, saya melihat siluman buaya di badan juga. Ada siluman satu lagi tadi yang pertama kali saya lihat, babi. Siluman Jangan-jangan babi. itu yang bikin duit ibu nggak ngumpul. Iya mungkin. Siluman babi, siluman buaya yang menempel di balut kain kafan, dan perutnya tadi sudah busuk, penuh dengan belatung, kalah 1000 dan ini. Cukup jawab. Kenapa? Jangan bergerak, jangan. Siapa kau? Kenapa kau mengganggu dia? Kenapa kau mengganggu dia? Dia kekasihku. Kamu mencintainya, Ya, menyukainya, ya, tapi kau menyakitinya. tidak menyakitinya. Ya buktinya, Tidak seperti itu. Maka dia akan mengandung mengandung anakmu. dari benih-benihku. Jadi ibu tuh disetubui sama jin, Bu. Aku nggak pernah punya siapa-siapa. Iya. Masa bisa hamil? Jadi ibu tuh dicintai makhluk halus. Dicintai barang masuk jin. Ini Apa wujudnya apa? tinggi besar hitam bertanduk. Ada yang ngirim atau gimana atau Nih, nanya Bu. Siapa yang suruh Tanya, kamu? tanya. yang nyuruh kamu siapa? Siapa yang nyuruh, laki-laki atau perempuan? Orangnya saya kenal enggak? Aku bukan makhluk utusan. Oh bukan. Di mana pertama kali kau menyenangi beliau? Menyukainya di mana? Di mana kau mempertemukan dia? Di sebuah kampung Kampung di Kalimantan? atas gunung Di atas gunung. Di Gunung Merak? Di Gunung ketinggian. Gunung Kidul ya? Pernah ke sana, Ibu? Kan dulu suami kedua di situ. Aku tinggal di Kepe. Merinding. Oh, tinggal di Masuk. Berarti Suami kamu sudah kedua di lama gunung. di badan ibu udah berapa tahun? Kamu siapa namanya? Tunggu, kan ibu bilang ke Jakarta 7 tahun. Di Jakarta 7 tahun. Berarti kamu ikut sejak sebelum ibu ke Jakarta dong? Iya. Berapa tahun sudah? Berapa tahun sudah ikut saya? Sudah lama aku mengikutimu. Lalu apa yang kau lakukan? Aku sangat menikmati tubuhmu. Astagfirullah. Berarti yang suka lepasin baju ibu tengah malam dia. Mungkin. Ya Allah. Kamu suka Jika lepasin baju ibu? saja Bangun itu nggak bisa. kita bisa menikah, nikahlah. Itu dari Bekasi. Kamu dari Bekasi sana udah ngikutin saya ya. Di Bekasi itu yang lepas baju terus pindah ke Mampang juga. Iya. Sempat sering lepas baju. Iya benar. Berarti dari. Siapa melepaskan bajunya? Kamu? Ya, aku Kamu ngelihat ibu waktu di tempat kamu itu, ibu lagi ngapain waktu itu? ketika kau berjalan di kesendirian Coba ingat waktu di sana pernah malam. malam-malam ibu jalan sendiri. Tengah malam ya. Aku nggak pernah malam-malam ya jalan ke gunung. Nggak pernah. Ketika kau pulang ke rumahmu Dari setelah melewati waktu-waktu maghrib. bukan malam banget berarti. Habis maghrib berarti ya Isya gitu sekitar jam 7-an. Pulang dari mana saat itu? Aku tidak mengetahui dia dari mana. Bisa dari Tetapi Wonosari ke aku Haram melihat dia berjalan sendirian dengan hati yang penuh kegelisahan. Disitulah aku mengikutinya. Coba nanti ikat-ikat lagi, yang penting kita terima aja dulu datanya ya. Dengan berjalannya waktu, aku menyukaimu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu bukan manusia. Memangnya nggak ada makhluk seperti kamu yang bisa dicintai? Anak muda, Ya.
nikahkanlah. Astagfirullahaladzim, minta dinikahin. Nggak mau, aku maunya sama manusia, cari yang baik juga. Kamu muslim bukan? Manusia yang soleh. Agar tidak ada lagi anak-anakku yang tercecer, Ya Allah, berarti kalau ibu sering yang nangis tuh berjalan di rahimmu. astagfirullahaladzim, yang jalan-jalan itu anak dia. Iya, astagfirullahaladzim. Jika itu tidak terjadi, kau akan mengandung dari anakku. Sebentar, ini kan masih susah diterima gitu loh. Emang bisa makhluk gaib menikah dengan manusia dan bisa punya anak? Ceritain gimana, anaknya bentuknya seperti apa, manusia apa gaib? Ini buat pembelajaran juga nih untuk netizen. Gimana? Karena aku sama seperti kalian, aku pun mempunyai hawa nafsu birahi seperti manusia. Dan Gendruwo ya? aku pun bisa membuat kehamilan untuk manusia. Terus andekan hamil, manusia yang kamu hamil itu lahirnya bagaimana? Bentuknya seperti apa anaknya itu? Mewujud apa enggak? Tidak sesempurna Manusia. anak manusia. Jika anakku terkandung dalam rahimmu, tidaklah sempurna, pasti mempunyai fisik yang berbeda. Kenapa kamu tidak memilih bangsamu saja untuk kamu nikahi? Terus aku kan bukan orang yang muda, udah Mungkin tua. dia sudah jodohku, Amit-amit, auzubillah. dan aku sudah menjadi jodohmu. Kan? Jangan kau berkata Bukan, Tuhan ngasih jodoh, bukan kamu. semua ini Saya mau jodoh sudah terjadi. manusia yang soleh. Jadi imam saya, bukan gendrowo. Aduh. Aku pun bisa menjadi soleh. Enggak bakalan orang bukan Ya, walaupun manusia. soleh tapi ibu nggak mau gimana? Kan harus cinta. Kalau nikah tuh harus sama-sama cinta. Lagian ibu nanya tadi. Terkadang apa yang kau rasakan di saat kau terbangun sudah tidak berbusana. Iya, itu Iya, kerjaan kamu. Istighfar aja saya. Gimana kenapa aku nih? Kamu yang lucutin baju ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ibu nggak sadar sama sekali? Kau Udah nggak ada baju semua. Nggak mimpi-mimpi juga nggak? Tiba-tiba udah kebuka aja gitu. Untung pintu kamar itu dikunci. Kalau nggak dikunci Makhluk gimana? begini kan bisa tembus. Gimana caranya kamu? Anak majikan nggak lihat. Oh iya iya. menggaulinya sampai memasuki ke alam mimpinya Jadi Nggak pernah masuk Jadi? mimpi saya. agar Salah dia nyata. tak merasakan apa yang kulakukan. Alhamdulillah. Tapi dia merasakan benih-benih dariku. tadi yang saya lihat itu bulat-bulat berbulu, itu benih kamu. Itu benih-benih. Bulat-bulat berbulu yang aku bilang aku belum pernah lihat ini. Bulat-bulat berbulu, benih kayak bola-bola, jel-jeli. Seperti itulah benih-benihku. Tapi kok bisa berbelatung itu? Dan bernanah. Memang seperti itu. Itulah dari bangsa kami. Tadi ibu nanya. Kamu nggak punya istri emangnya? Nggak punya pasangan? Aku mempunyai pasangan. Tidaklah mungkin aku melepaskan hasratku kepadanya. Iya tadi kan ibu nanya. Emang nggak ada yang muda? Beliau kan sholat, Katanya. beliau rajin sholat, Iya, rajin zikir. Kok ngaji. bisa kamu dekatin beliau? Apa yang salah dengan beliau? Kok bisa? Kan biasanya orang sering sholat, rajin berzikir, rajin berdoa, nggak bisa dideketin. Kamu kok bisa deketin beliau? Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kalau ngaji, baca Quran. Jika kau lebih memperbaiki sholatmu, aku tidak akan bisa mendekatimu. Kalau saya baca-baca doa terus airnya ku minum tuh gimana? Kau membaca sama saja kau bernyanyi.
Astagfirullahaladzim. Hanya cukup sampai di tenggorokan saja. Tetapi kau tidak mengerti, memaknai apa isi Kan aku yang bukan orang kau Arab. baca. Semua orang Indonesia nggak hafal. Memangnya kamu tahu Sama Quran? saja kau bernyanyi. Memangnya kamu tahu Quran? Kamu kan jin. Ya, Jin jelek, jin. aku bangsa jin, tetapi aku juga mengetahui dan aku pun sering mendengarkan suara-suara yang dilantunkan oleh agamamu. Orang ngaji, suara murotal gitu kamu udah biasa dengar. Jadi akibat sakit parut beliau selama ini akibat ada benih-benih kamu. Ya. Yang tertanam di rahimnya. Dan anakku pun suka berjalan-jalan di rahimmu. Terus rahimnya turun ke bawah itu yang kayak mau keluar tuh kamu ya? Hah? Kamu yang bikin? Ya, anak-anaknya. Ya, karena kau sudah aku setubuhi. Bismillahirrahmanirrahim, jahat kamu. Sudah berapa kali kamu deketin ibu? Sudah berulang kali aku melakukannya. Lebih baik kita menikah saja. Alhamdulillah, nggak mau. Kamu bukan manusia, kamu kan jin. Kamu kok menginginkan banget beliau? Kamu taubat mau nggak masuk Islam? Justru itu aku meminta untuk menikahkan. Kalau masalah menikah itu urusan perasaan, itu saya nggak punya hak untuk menikahkan. Aku juga tahu Kalau yang yang kulakukan itu salah. Kenapa diterusin salah? Aku tidak kuat untuk menahan hasratku. Astagfirullahaladzim. Karena aku mempunyai birahi yang begitu besar. Ya kamu jin jahat sih. Kenapa dilampiaskannya ke ibu? Sebelum sama ibu siapa pasangan kamu? Tidak ada. Taubat kamu ya, jangan ganggu lagi. Yang kalau Kamu masuk sering Islam. Aku tobat. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Ya, waktu nggak dulu yang bagus. sering badan saya berat nggak bisa bangun tuh kamu yang nindih ya? Ya, Bangun subuh, salat subuh tuh nggak bisa saya bangun tuh. Nggak bisa bangun saya subuh. Yang mengganggu ibadah ibu siapa? Mau baca Quran tiba-tiba berat, mual. Pusing mau muntah tuh, napasnya sengal-sengal. sebagian anak-anakku tidak menyukai kau untuk beribadah. Iyalah karena kalian jin kan, jin jahat kamu, bukan jin Islam. Selain kamu masih ada lagi nggak makhluk-makhluk di tubuh saya? Masih Apa aja? ada Kamu taubat. seorang nenek tua. Nenek tua. Dia yang selalu menyaksikan di saat aku melakukan hubungan denganmu. Nenek itu dari mana? Aku tidak pernah berkomunikasi dengannya. Jadi kalau kamu Beda- memperkosa ibu, Asalnya. nenek itu menyaksikan, menonton saja. Dia pun tersenyum. Ih, amit ya Allah, auzubillah. Dia menggodaku, tapi aku tak tertarik dengannya Kamu GR jadi diperebutkan sama karena nenek itu. dia Nenek. lebih tua darinya. Kamu memang suka Lebih baik kau ikut denganku saja. Nggak bisa, nggak bisa ikut, nggak mau ikut. justru ibu mau sembuh, mau kamu Saya tidak datang ke dibadan- sini nih ke tempat Panglima. Panglima Langit itu mau berobat biar kamu itu pergi dari saya kalau enggak dilebur sekalian. Kita Dilebur sama Panglima. rumah tangga yang bahagia. Astagfirullah, mimpi kamu ya? Sama kamu manusia juga aku biar nenek-nenek pilih-pilih. Iya bener bu. Alhamdulillah. Hidupmu akan bahagia. Bahagia apaan? Yang ada sakit. Ya ada sakit jin. Bersusah
supaya jika kau ingin mengandung Amit-amit. anakku, kau tidak akan merasakan rasa sakit. Kau tidak akan merasakan alat kelaminmu seperti turun. Kau tidak akan merasakan ada yang berjalan di dalam rahimmu. Itu yang seperti menusuk-nusuk seperti besi itu keras banget, itu siapa dulu tuh? Di dalam perut ibu ya? Di rahimnya terasa, di rahim sampai masuk kamar mandiku, kaca itu. Kamu ya yang nusuk-nusuk ya? Karena alat vitalku bisa sampai ke jantungmu. Auzubillah ya Allah. Panjang banget. Iblis Sampai ke jantung. Gila kamu nih. Jamunya. ngerinya. Udah ngalahin kuda. Bangsaku Astagfirullahaladzim. berbeda dengan kalian. Kunikahkan kamu aja sama bangsa jin yang lain, mau nggak? Bikin deal. Sama kuntilanak aja kawinnya. Golongan kami lebih menyukai golongan kalian. Genderuwo tuh suka sama manusia perempuan. Kalau mau halusnya sejenis kuntilanak suka sama manusia laki-laki gitu. Iya. Jadi kamu nggak mau dijodohin sama kuntilanak? Tidak, Kenapa? Beda rasanya. beda rasanya. Kamu pernah nyoba kamu? Dari wanginya pun Beda. berbeda. Senang kamu? Ya, Tapi dia nggak senang. Celaka buat dia. Buat beliau celaka. nikmati saja. Enak aja. Aduh, kamu nih. Buat kamu nikmat, buat kamu beruntung, buat beliau musibah. Jadi penyakit. Kebalikannya, ini nggak cocok udah nih kalau begini. Harus dipisahin nih. Itu yang buat Hmm? jangan apa? Jangan pisahkan aku dan dia gitu, kayak judul lagu. Lagu. Hah? Jangan pisahkan aku dan dia gitu. Tuhan tolonglah aku cinta dia. Ini cinta alam berbeda nih. Cinta dua alam Iya, cinta alam beda. Sepertinya Heeh. kau sedang merayunya. Siapa yang merayu? Apa kau ingin merebut Astagfirullahaladzim. Saya itu Iblis jin kok bisa gitu ya? bukan ingin merayu. Saya malah ingin mengobati beliau supaya berpisah sama kamu. Karena kamu sudah dianggap mengganggunya, membawa penyakit di dalam tubuhnya. Hampir saja Hmm. aku terpancing emosiku. Kamu cemburu. Cemburu karena kamu mau ngobatin ibu. Astagfirullahaladzim. Jangan coba-coba untuk merebutnya. Dasar ya jin jahat begini ya. Tapi dia nggak mau. Dikasih tahu nggak ngerti. Karena aku tidak membutuhkan pengertian. Yang kebutuhkan Kehangatanmu. Astagfirullah. Yang buat uangnya habis terus siapa? Itu nenek tua. Aku hanya menikmati tubuhmu saja. Jadi nenek tua ya hargain uang tuh habis. Dan aku pun yang menghalangi lelaki manapun. untuk menyukai beliau. Ya, Jadi kalau ada laki-laki mau senang sama ibu jadi nggak bisa. Kalau ada laki berniat menjadi imam serius ingin beristri ibu dihalangi sama dia. Biar nggak mau karena kau sudah menjadi milikku. belahan jiwaku. Asik. Ya Allah, genderowo. Belahan Bisa-bisanya merasa jiwa. ibu bilang jiwa dia. Belahan jiwa. Enggak, aku bilang demi apa? Ya. Boleh aku meminjam sesuatu darimu? Pinjam apa? Pinjamkan aku kamarmu
sebentar saja. Astagfirullah, dianggapnya apa dia sekarang? Aku nggak punya kamar di sini. Klinik ada itu, klinik pengobatan. Pinjamkan Mau nggak? aku. Mau nggak klinik? Ya, Ke klinik. sebentar saja. Mau ke sana? Nanti habis ini. Ayolah, ayolah. Aku beri waktu sebentar Berapa saja menit? untuk aku berdua Kamu mau check in? dengannya. Astagfirullahaladzim, memangnya saya tuh nggak mau sama kamu. Justru ibu mau kamu pergi dari kehidupan dia. Nggak sudi sama iblis, sama setan, sama jin. Kamu ini PD-nya luar biasa kamu ini. Dia kayak nahan nafsu tuh. Pinjam kamar. Itu kan sampai ngeden-ngeden tuh. Emang kalau apa setan lu gitu ya nggak bisa nahan Ini nafsu. ngeden-ngeden ya. Kalau manusia ada yang bisa menahan hawa nafsu itu tunggalnya. Sini bu. Udah getar, udah ngeden-ngeden. Sana di bawah kamar 5 biar dia Udah nggak mulai, ngejar. udah getar nih. Jangan ganggu ibu. Bu sini. Tuh horny dia nih. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fangalabu. Hasibtum. Mbak Siti air. Allah Akbar. Aduh, sakit. Apa yang sakit? Tangannya. Bukan. Apanya? Lalu ininya. Panjangan sih. Coba balik dulu kayak diobatin Bang Lima. Balik dulu coba. Balik dulu. Cek coba. Nah, terus gitu. Bang Lima sakit tuh Bang Lima bantuin. Itunya sakit Nggak kemana? apa-apa, biar nanti ini sendiri. Iya, biar aja. Astagfirullah. Masih sakit gini? Masih sakit Bang Lima? Allah. Waalaikumsalam. Ya, kita masih membutuhkan banyak informasi. Tiba-tiba Panglima sudah menarik sosok yang bisa kita minta informasi dan dimasukkan ke badan ISMI. Dengan siapa ini? Sini, Bu. Apa hubungan kamu dengan Ibu Ati? Diam. Masa kamu lupa sama aku? Oh, jangan-jangan yang di itu, yang di Jogja. Yang pecicilan. Putri Kuning ya? Iya. Bener? Sampaikan aku ke sini. Kamu nyampe sini, Kuning. Putri Kuning. Iya. Putri Raja tapi tomboy. yang di itu apa? Sendang seliran. Aku mau peluk, gak boleh. Ya kan bukan muhrimnya. Iyalah, gak boleh. Sama ibu boleh, sama Bu Ati. Kenalin dulu ini Bu Ati. Kasian dia, kurang ajar ya. Kamu kenal sama gendruwo yang suka sama dia? Tahu. Gimana ceritanya, Kuning? Waktu itu dia itu sedang merasa sepi. Haha. Kesepiannya. Ya, mungkin karena saya itu suaminya kan di luar negeri ya Bu ya. Ada kalanya kesepian. Waktu itu dia pulangnya kesorean dari gunung. Nah, waktu itu Dari Wonosari. gerimis. Oh, sekarang udah ingat ya Bu. Tapi di mobil itu sama anak saya. Ih, nggak peduli mau naik tank pun bisa tembus. Emangnya kalian berbadan? Iya. Nah, dulu dia cantik sekali. Sekarang juga cantik. Iya sih, tapi kan beda kulitnya. Oh iya.
Dulu masih agak kenyal-kenyal. Keriput, udah tua. Tapi tetap cantik Ibu Ati. Terima kasih. Tetap cantik. Berarti lokasi tempat tinggal kamu dekat dengan ibu yang waktu kejadian itu ya? Ya, aku benar, tahu. kan di Jogja. Ini dari Sendang Seliran nih Jogja. Ini dari tahu pemakaman karena- Raja-Raja Mataram. Giri. Iya. Aku tahu ada yang mengganggu tamunya Panglima Langit. Aku sini aja. Oh gitu. Kamu kan jauh dari sana, kamu bisa tahu di sini ada yang Aku ganggu. dengan kedipan mataku cepat sampai. Iya. Emangnya Hebat ya. kalian Harus naik kereta dulu, naik pesawat harus kalau kita. pakai bensin. Terus Tahu tidak? Itu terjadinya sudah 6 tahun yang lalu. bener Bu ya, sekitar 6 tahun ya. Semenjak itu dia mulai mendekatimu. Ini Panglima, dia itu baca Qur'annya bagus sekali. Iya. Siapa? Ibu, Oh, alhamdulillah, makasih. alhamdulillah. Tapi semenjak dia mendekati, jadinya malas membacanya. Itu yang suka ganggu ibu mau baca Al-Quran. Iya, apa namanya? Yang Iya. napas saya nggak sampai itu kayak gitu nggak sampai. Jadi Terus mau seperti muntah. tercekik. Iya, mau muntah pusing ini berputar-putar. Dia tidak ada suaranya, langsung menyekik gitu. Bener. Satu ayat itu berapa kali bernapas saya? Iya. Padahal sebelumnya Biasanya kuat. itu kalau baca itu banyak. Bisa 1 lembar, 2 lembar, Iya, menikmati sekali. Iya. Tapi itulah Panglima, katanya guruku itu. Jangan lihat aku masih kecilnya. Tapi kata guruku justru orang-orang yang beriman itulah yang semakin besar ujiannya. Di mana semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi pula tingkat ujiannya. Benar tidak Panglima? Iya. Kepalamu. Benar sekali, benar sekali. Enggak apa-apa, tenang aja. Jadi begini Ibu Ati, Ya. ketika manusia yang beriman itu dia harusnya hanya mengingat dan memperbaiki ibadahnya. Ya. Kamu melaksanakan ibadahmu dengan baik. Tapi ingat tidak, perjalananmu waktu itu bertahun-tahun engkau hanya mengejar duniamu. Maksudnya waktu dia kerja di luar negeri. Memang manusia itu harus bekerja keras, tapi kau itu meninggalkan anak-anak. Iya beneran. Anak saya yang kembar itu umur 2 tahun setengah, yang gede 7 tahun. Benar. Padahal masih butuh kasih sayang. Iya, ibu saya udah itu saya bekerja 2 tahun ibu saya meninggal. Itu kan ibumu sudah tua. Iya, terus sama bapak saya kan meninggal umurnya 130. Oh, panjang umur banget. Jadi dari tahun 98 itu sampai 2011 itu bapak Yang rawat cucu. di rumah. Begitu. Ketika seorang muslim itu yang beriman, dia memang melakukan sholatnya benar, dia ngajinya benar, tapi hubungan antara sesama manusia, kau itu seorang ibu punya kewajiban untuk menjaga anakmu Iya sih. tanpa harus kau membebani orang tuamu. Iya. Itu satu, Allah akan mengujimu dari sisi yang lainnya. Di saat kau sendiri, maka tempatkanlah satu ujian bagimu tidak dengan manusia, tapi dengan sosoknya. Makhluk gaib. Ingatlah kalian bahwa manusia harus mengimani ada aku, ada aku di antara kalian. Panglima tahu tidak kata Allah apa? Tunggu aku dibisiki supaya aku pintar. Oh, siapa yang bisikin? Banyak yang di sini ya Bang Lima ya? Jadi enggak, aku bersama kakek. Oh, kakek. Jadi katanya gini, bahwa hai manusia, ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali Untuk menyembah kepadaku.
Itu beribadah. dia. Jelaskan. Iya. Bukan kata mulutnya. Ini nih Ismi. siapa? Ismi. Ya. Hahaha. Ketemu lagi guys kita. Kuning salah sama Ismi. Terus. Jadi beribadah jelas sekali bukan? Iya. Emang di sekitar kita ada Jadi bangsa jin. di sekitar kita dari sudut depan, kanan, kiri, belakang mereka mementari kita. Walaupun malaikat-malaikat menjaga kita, tapi ketika Tuhan mengatakan biarkan dia masuk, sejauh mana kekuatan dalam dirinya. Itu karena bangsa kami itu mempunyai hawa nafsu, sama malah melebihi manusia. Karena nafsuan itu si Gondo. nafsu itu memang dari bangsa kami. Maka itu setiap wanita itu jangankan tidur, ke kamar mandi pun harus baca doa kan, supaya kemaluan kita tidak dilihat. Kamu mau dicilat-cilat kemaluannya, Juga. makanya baca doa. Terus Kuning caranya gimana Gondo menyukai Ibu Ati? Itu dia, karena kecantikannya dan kesolehannya. Dia pun terus-menerus mengganggunya. Tapi satu celah bagi si Gondo itu, di mana ada satu kekurangan dalam hatinya, kesunyian dan kesedihan yang bersemayam di dalam hatinya. Itulah dimana si Gondo mulai mendekati, memanfaatkan kesunyian hatimu itu. Kan dia mendekati Ibu, pada saat Ibu tidur Ibu nggak terasa tiba-tiba udah bangun dalam badan tanpa Makanya busana. kalau mau tidur itu, hai bangsa manusia, kalau mau tidur itu jangan main handphone. Oh, banyak tuh yang kayak gitu Bibirku ketiduran. pintar ya, Cerdas ya kamu. handphone. Oh iya ya. Monyong sedikit ya. Lupa kalau mau tidur itu harusnya Berdoa. tutuplah dengan sholat malammu. Oh iya. Lalu bacalah doamu, tiup kedua tanganmu, lalu basuhlah ke seluruh tubuhmu. Kan Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Jadi sekarang begitu. Karena apa? Karena memang dia bisa masuk ke dalam kemaluan manusia. Itu sudah jelas Ngeri ya? bisa. Makanya Ibu Ati. lubangnya itu membesar. Ya Bu. Makanya yang turun Kasihan ya. Nanti diobatin. Iya. Ya, Memang nanti mau diobatin. itu dia. Wah, potong-potong saja ya. Siap Gondo suruh potong-potong Opang Lima. Iya. dilebur. Terus tadi katanya ada nenek-nenek itu siapa? Kebiri aja itu. Yang di badan Ibu. Itu memang dia yang di rumah itu. Kan rumahnya besar sekali. Yang di rumah mana? Yang besar. Rumah yang besar sekali itu di Kalimantan yang kayak masjid, rumahnya besar Karena itu. memang ikut terus. Oh, di Palangkaraya. Jadi Ibu. Rumah majikan saya, rumah bos saya. Oh. Kelewat gede rumahnya, beneran kayak Tapi masjid. mah itu mah tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan dari orang lain. Bukan kiriman orang. Bukan. Tapi ada nggak orang yang ngirim makhluk jahat ke badannya Ibu? Tidak. Tidak ada. Dia dikelilingi orang baik, tapi dia diuji dari salah satu makhluk ciptaan Allah. Itu kalau yang nggak bisa ngantuk susah tidur tuh kenapa ya? Ya iya, dunianya itu dibalik. Kan kehidupan bangsaku itu di malam hari. Maka ada nih, Panglima satu lagi ilmu, ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Malam adalah sebagian di antaramu adalah menjadi pakaian. Ketika malam hari, manusia itu benar-benar harus istirahat dan berpakaianlah. Disitulah kita terlihat. Kita harus rapi. Ya. Dan di pagi hari dan siang hari adalah waktu kita untuk bekerja. Itu bagi manusia. Tahukah maksudnya berpakaian? Ya. Gimana? Doanya itu adalah pakaian untuknya. Oh doa. Ya. Makanya kalau tidur pakai baju dan pakai celana dalam.
jangan biarkan tikus-tikus masuk ke dalamnya. Janganlah. Kunci kamarnya, jangan sampai tikus masuk kamar. Ih, gemes ya. Gemesnya sama siapa? Gemes sama si Gondo dan gemes kalau lihat orang telanjang. Oh gitu. Iya, lepas baju semua. Pas bangun itu, tapi bukan Nggak sadar kan? nggak sadar pas jam bangun subuh kita sembahyang. Sebelum itu ya, jam 2, jam 3 tuh Ingat kaget saya. tidak? Setiap lepas baju itu pasti setelah habis perasaan yang tidak enak. Nggak setiap malam ya. Tapi pada saat ibu lagi nggak nyaman. Pokoknya kalau yang masih saya tinggal di Bekasi itu 1 minggu paling sedikit 3 kali. Berarti ibu sering Seminggu galau 2 kali dong. mah sering doyan itu mah. Kali di bener kadang 3 kali paling dikit dalam seminggu terus baju lepas. Doyan itu Karena seminggu. memang sudah masuk ke dalam Badan. darahnya. Gimana cara dia ngelepasin baju tuh? Ya Kok gimana bisa? coba penasaran aku. Itulah bangsa kami itu yang bisa menyentuh benda-benda di antara kalian adalah bukan dari bangsa yang sembarangan. Padahal dia tidur tuh kan saya pakai baju panjang terus pakai kaos kaki. Tapi nanti tinggal lepas semua. Iya, Berarti dia berilmu, maksudnya gitu. iya benar. Dia adalah salah satu pengganggu dari Gunung Kidul. Sebenarnya saya tahu si Gondo itu siapa. Saya pikir ya itu memang kodrat dia mengganggu. Tapi yang diganggu adalah kalian. Jadi saya datang ke sini. Begitu langsung saya izin datang. langsung tuh ini nyampe sini. Iya. Dia itu besar tinggi. Setinggi apa sih? Tingginya selangit-langit atap rumah. 3 meter Bayangkan dong. Ya. betapa sangat menyakitkan. Begitu Panglima jadinya. Benar, ya. Itu jelas. Ingat, pembelajaran untuk Ibu Ati biar bisa dijadikan ke seluruh manusia. Benar. Benar. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia Tidak ini. mungkin. Jangan mencepelekan bangsa kami. Iya. Jangan menganggap kami tidak ada. Kami ada di sekitar kalian. Ingat, bangsa kami itu banyak bangsa yang jahat juga. Maaf ya Ibu Ati, Iya. karena Ibu Ati termasuk orang yang tidak percaya dengan bangsa kami dulunya. Oh, gimana Bu? Waktu dulu ya, tapi kalau udah sering lihat tuh makanya kesini percaya. Dulu memang nggak percaya kalau tahu orang, jangan lewat situ itu ada ini. Itu Aku dia, Panglima. dulu, aku bilang nggak ada, jangan dipercaya dulu. Ingat, Allah itu akan menguji sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang tidak kita percayai, maka itu akan hadir ke dalam diri kita. Ingat itu. Benar. Coba kalian ingat. Benar. Bener. Itu Iya. sudah terima kasih, pasti dan nasihat. jelas. Makasih ya Kuning. Jadi Ibu Ati sekarang cepat sembuh ya. Makasih. Ya Allah, insya Allah, Amin. sembuh, ya Allah. Jadi Ibu Ati tidak boleh punya ada pikiran ada yang jahati. Itu tidak ada. Iya. Tapi biarkan mereka yang mempunyai iri dan dengki kepada kita. Kita jangan. Karena kejahatan itu bukan hanya dari bangsa manusia. Nanti kalau udah Obati. diobatin sama Panglima nanti udah bagus lagi ya? Insya Insya Allah. Allah, amin. Dan nanti dirapikan lagi sama yang mengerti. Iya. Ditarik lagi ke atas. Itu yang bisa ngurut. Itulah Naik yang membuat pipisnya sakit. Bisa naikin rahim, Bu. Iya. Dia mengerti. Perbaiki itu. Ya udah Ibu, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Gak usah lah nanya-nanya lagi. Ya udah. Betul saja biar cepat diobati. Iya. Ya udah, makasih ya Kuning. Iya, sama-sama. Kuning salam buat kakek ya. Kakek dapat Iya, salam. salam buat kakek. Iya. Terima kasih udah datang jauh-jauh. Iya, Ya, pesennya, iya. ilmunya ya. Iya, salam buat Alhamdulillah Bang saya Malang. gembira Kuning datang kemari hari ini. Aku pun dengan Iya. penuh sukacita. Iya. Sangat bahagia datang. Ternyata tanpa ajak- diundang, Ternyata- nyelonong. Ternyata ajakanku untuk kemari dikabuli Allah.
Patah saja telingaku terasa panas. Ternyata mau kemari. Ternyata itu panggilan jiwa seorang panglima langit. Oh gitu. Ya Makasih sudah. ya Kuning. Iya dah. Sama-sama. Iya. Cantik. Juga cantik. Bu Ati cepat sembuh ya. Jangan biarkan si Gondo mendekatimu. Iya, insya Ntar Allah. dikasih perisai. Iya. Itu sama. Jangan biarkan Gondo Panglima mendekatimu. Ya, insya Allah. Iya, sehat-sehat selalu Ya. untuk Ya Allah. semuanya. Sama-sama ya, Kuning. Iya. Ya. Tapi jangan sakit jiwa ya. Bahaya. Iya. Amit amit auzubillah min zalik. Gini biasanya manusia begini. Amit-amit, wih itu apa? Nggak boleh kata kakek. Harus nauzubillah min zalik gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu innalillahi, sesuatu yang buruk akan kembali lagi. Begitu ya. Iya, iya. Ya sudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ayo. Iya sebentar sabar. Ibu diapain? Aku pegangin biar Rizky nggak jatuh. Ya Sobat Mata Langit, sebelum melanjutkan menyaksikan proses terapi terhadap Ibu Ati, ayo dong jangan lupa untuk subscribe, like, komen yang positif dan juga share, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit tentunya. Oke Ibu siap? Matanya ke Panglima, rileks sambil zikir. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil dan waqtina Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان الذي وجهه قديم مستجاب دعوة المشركين Matanya ke Panglima. ويا الذين كفروا يجرم لما سمعوا الله الله إن الله ليس بمسلم Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima Langit yang akan dipakai untuk memandikan pasien, dan manfaatnya adalah untuk membersihkan semua energi negatif yang ada di tubuh pasien. Oke, kita tuang dulu ke dalam gentong. Ya Alhamdulillah Sobat Mata Langit, Ibu Ati sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah melihat langsung proses mediumisasi. Jadi apa yang selama ini menjadi misteri di dalam hidup Ibu sudah terungkap ya Bu ya. Gimana kesan-kesannya Ibu? Ya alhamdulillah senang lah, udah ketahuan gitu ya, bahwa ibaratnya nggak ada fitnah gitu, nggak ya memang saya nggak ada mencurigai orang-orang, makanya langsung ke sini berobat biar tahu yang sebenarnya gitu, jangan jadi dosa lagi nambah ibaratnya mencurigai orang lain gitu.
Itu aja, udah seneng banget. Ternyata memang ada, tapi kejahatannya bukan dari manusia, Iya, bukan tapi dari bangsa manusia. jin ya. Iya, dari gunung ya katanya tadi. Iya, dari Gunung Kidul. Terus ibu tadi waktu di terapi apa rasanya? Gak ada merasa sakit. Nggak merasa sakit? Enggak. Itu memang beda-beda ya setiap Iya. pasien. Tapi waktu diguyur air doa, Wah, itu Masya Allah. Kayaknya ibarat tuh sampai mau meledak tubuh saya. Bener bergoncang banget loh. Baca Fatihah tadi aja sama kayak orang menyeruput air sayur aja. Semakin tenggelam ke sini semakin bergetar badan saya. tapi alhamdulillah setelah di mandi air doa enak. Alhamdulillah enak nih, enteng lagi. Sekarang badan. apa yang dirasakan? Enteng. Padahal saya paling takut air dingin mandi di rumah. Iya, tadi aja lepas kosmetik aja, aduh saya nggak pernah lepas kosmetik, nggak kuat dingin ya. Nggak kuat dingin, tapi tadi itu masuk sedentang gelam. Tapi alhamdulillah Tapi insya Allah. ya itu karena kekuatan niat dari ibu Iya, pengen memang sembuh ya iya jadinya. kekuatan saya. Soalnya risih, risih sehari-hari saya risih. Coba pastinya. itu turun gitu ya tuh. Berarti sekarang tinggal mencari yang ahli dalam hal menaikkan, menaikkan peranakan ya. peranakan ya rahim gitu. Ya, baik. Nantinya di kampung. Ya, Panglima bisa tolong disampaikan apa kesimpulan dari penelitian hari ini? Kita sebagai umat Islam yang mengimani Al-Quran, Allah tidak akan membiarkan saja kita mengatakan diri kita sudah beriman, melainkan sebelum dicobanya. Allah mencoba kita, mencoba keimanan kita dari berbagai macam hal ya, peristiwa dalam kehidupan kita gitu. Mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari anak, mungkin dari harta benda kita, dan bisa juga dari makhluk yang tak kasat mata, makhluk goib, bangsa jin yang seperti tadi yang sudah dialami sama Bu Ati. Jadi itu sebahagian daripada ujian keimanan Bu Ati sebenarnya. Beliau rajin sholat, beliau sering membaca Al-Quran, tapi tetap aja masih ada gangguan seperti itu. Kenapa bisa? Ya itulah ujian keimanan. Kita jangan langsung jadi berprasangka buruk sama Tuhan, sama Allah. Wah, aku rajin ngaji, aku rajin sholat, malah aku bisa terkena juga seperti itu. Gitu. Tidak ada tidak mungkin dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana cara kita terus mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang memang bisa menjadi perisai dalam diri kita, dan itu ujian yang memang harus kita hadapi, ujian keimanan, bagian dari perjalanan hidup kita. Jangan pernah menyerah, ikhtiar seperti Ibu Ati, udah benar ini, usaha, terus berdoa, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sudah sekian lama, berarti beliau lulus ujian ini. Artinya seperti itu ya, lulus ujian ini dan tidak mengeluh terus setiap hari mencari pengobatan. Jadi jangan berpasrah diri intinya, itu yang terpenting poinnya. Tidak ada usaha sama sekali, menganggap wah ini sudah takdir Tuhan, tidak boleh seperti itu. Manusia disuruh berusaha dan berdoa, dua hal itu. Terus jalani sampai kita menutup mata. Baik, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari netizen, dan juga terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya dan juga jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit.